Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah desain dan analisis praktikum fisika sekolah menengah. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Lisna dengan NIM H04180005 bersama rekan saya Nurpadila S dengan NIM H041809, Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Adapun ruang lingkup pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama ada rumusan KD atau kompetensi dasar. Yang kedua ada judul dan tujuan percobaan. Yang ketiga ada alat dan bahan serta langkah percobaan. Yang keempat cara pengambilan data. Yang kelima ada data percobaan. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama ada rumusan KD atau kompetensi dasar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi dasar 4.11, yaitu melakukan percobaan getaran harmonis pada ayunan sederhana dan atau getaran pegas, di mana berikut presentasi serta makna fisiknya. Di sini saya akan menjelaskan pada jenjang kelas 10. Selanjutnya ada judul dan tujuan percobaan. Judul percobaan yaitu ayunan sederhana. Tujuan percobaannya yaitu menunjukkan hubungan periode dengan panjang tali bandul dan dapat menentukan besarnya percepatan gravitasi. Yang ketiga, alat dan bahan serta langkah percobaan. Alat percobaan ada dasar statif, kaki statif, batang statif pendek, batang statif panjang, jepitan penahan, stopwatch atau handphone, mistar, meteran, benang. Nah, di sini batang statif pendek yang digunakan ada 2, sedangkan untuk stopwatch sendiri itu kita menggunakan handphone, stopwatch handphone. Sedangkan bahan percobaan kita menggunakan beban 50 gram 2 buah. Langkah percobaan. Yang pertama, rakit alat sesuai gambar di bawah ini. Jadi di sini kita sudah bisa melihat gambar sesuai gambar ini kita merakit alatnya ya. Nah, di mana gambar rangkaian alat ini bisa mempermudah kalian untuk atau mempermudah dalam merangkai alat. Langkah kedua, pasang jepitan penahan pada ujung atas batang statif panjang dan pasang batang statif pendek pada jepitan penahan. Yang ketiga, ikat beban dengan tali. Dimana yang pertama itu kita menggunakan beban 50 gram. Hanya 1 buah saja dulu. Selanjutnya, siapkan stopwatch. Lalu simpangkan beban sejauh 3 cm, di mana kita mengukur dengan menggunakan mistar. Nah, lalu lepaskan beban bersamaan dengan menekan stopwatch. Lalu hitung 10 ayunan dengan tepat pada di mana tepat pada ayunan ke-10 itu matikan stopwatchnya. Lalu catat waktu 10 ayunan tersebut pada tabel pengamatan. Selanjutnya ulangi langkah di atas dengan penyimpangan 5 dan tambahkan 1 beban. Selanjutnya seperti pula langkah
yang sebelum-sebelumnya. Namun di sini kita mengubah penyimpangannya menjadi 5 cm dengan mengubah talinya menjadi 100 cm, lalu menambahkan beban 50 gram menjadi dari 50 gram menjadi 100 gram. Seperti itu. Yang keempat, ada cara pengambilan data. Untuk data pengambilan data, kita melalui langkah percobaan, yang dimana langkah percobaannya itu yang pertama rakit alat sesuai gambar percobaan, yang dimana di sini kita melakukan percobaan ayunan sederhana. Nah, yang kedua itu pasang jepitan penahan pada ujung batang statif panjang bagian atas dan pasang batang statif pendek pada jepitan penahan. Lalu kita juga bisa melakukan pengukuran tali terlebih dahulu atau mengikat beban terlebih dahulu. Tapi alangkah baiknya kalau kita mengukur talinya dulu, yaitu 80 cm dan 100 cm. Lalu ikat beban pada tali tersebut. Siapkan stopwatch, di mana stopwatch ini digunakan untuk melihat waktu pada hasil pengamatan nantinya. Simpangkan beban sejauh 3 cm. Lepaskan beban bersamaan dengan menekan stopwatch. Hitung 10 ayunan dan tepat pada ayunan ke-10 itu kita matikan stopwatch, lalu menghitung waktu yang ada pada menghitung waktu atau melihat waktu yang ada pada stopwatch. Lalu ulangi langkah di atas atau menggunakan simpangan 5 cm dengan beban 100 cm atau menambahkan satu beban yang tadinya 50 gram menjadi 100 gram. Nah, dengan panjang tali yang berbeda-beda.
Kurang lebih seperti ini pengambilan datanya. Untuk beban 1 seperti ini. Setelah kita sudah merangkai alat atau merakit alat, kita melakukan pengambilan data, yang dimana kita menggunakan yang pertama itu simpangan 3 dengan beban 1 atau 50 gram. Terus beban tetap menggunakan bebannya 1 atau 50 gram dengan simpangan 5, di mana talinya itu, ukuran talinya itu 80 cm dan 100 cm. Lalu menghitung waktunya setelah 10 ayunan. Untuk beban 2 sama halnya dengan di beban 1, hanya saja di sini ditambahkan 1 beban menjadi 100 gram, yang tadinya 50 gram menjadi 100 gram. Sedangkan untuk simpangan itu sama saja di beban 1, yaitu menggunakan simpangan 3 cm dan 5 cm. Sedangkan untuk ukuran tali sama juga, yaitu 80 cm dan 100 cm. Lalu untuk ayunannya sama juga 10 ayunan. Setelah di ayunan ke-10 itu menghitung waktunya atau matikan stopwatchnya, lalu catat hasil pada tabel pengamatan. Yang kelima, data percobaan. Jadi data percobaan pada KD 4.11, untuk yang pertama panjang tali 80 cm, kita mendapatkan data untuk masanya sendiri menggunakan 50 gram dan 100 gram, dimana simpangannya itu simpangan 3 cm dan 5 cm. Untuk jumlah putaran itu 10, sedangkan waktu yang kita dapatkan itu 17,94, 18,80, 17,40, dan 17,42. Sedangkan untuk menghasilkan periode, kita menggunakan rumus menggunakan rumus T sama dengan T per N, di mana T atau T besar sama dengan periode. Terus sedangkan T kecil itu adalah waktu, N adalah jumlah putaran. Nah, di sini periode yang kita dapatkan yang pertama 1,79, 1,88, selanjutnya 1,74, selanjutnya 1,74. Sedangkan untuk percepatan gravitasi sendiri kita mendapatkannya atau menghitung dengan menggunakan rumus G sama dengan 4V kuadrat L per T kuadrat, di mana G itu adalah gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat, L adalah panjang tali meter, T sama dengan periode. Jadi di sini untuk panjang tali 80 cm kita mendapatkan percepatan gravitasi 9,8, 9,0, 10 dan 10. Sedangkan untuk yang kedua, panjang tali 100 cm sama saja dengan panjang tali 80 cm, kita menggunakan massa 50 dan 100 gram, simpangannya 3 sama dan 5 cm, jumlah putarannya itu ada 10. Sedangkan perbedaan di sini waktu yang didapatkan, periode sama percepatan gravitasi. Sedang untuk panjang tali 100 cm, waktu yang kita dapatkan yaitu 19,41, 19,70, 20,75, terus 19,71. Nah, terus untuk periodenya sudah dijelaskan tadi bahwa periode didapatkan dari T sama dengan T per N, atau T besar sama dengan T kecil per N. Nah, periode yang didapatkan yaitu 1,94, 1,97, 2,08, dan 1,97. Sedangkan untuk percepatan gravitasi tadi juga sudah dijelaskan, kita menghasilkan percepatan gravitasi menggunakan rumus G sama dengan 4V kuadrat L per T kuadrat.
di mana kita menghasilkan percepatan gravitasinya itu 10, 10, 9,1, dan 10. Nah, itu data atau hasil pengamatan dari percobaan 4.11. Sehingga pada percobaan ini dapat disimpulkan bahwa hubungan panjang tali dengan periode, yaitu semakin panjang tali, maka nilai periode bandulnya akan semakin besar, dan sebaliknya, semakin pendek tali yang digunakan, maka nilai periode akan semakin kecil. Dengan demikian, bahwa panjang tali ini berbanding terbalik dengan nilai periode. Selain itu, nilai percepatan gravitasi pada percobaan ini sudah sesuai dengan teori yang ada. Baik, itulah sedikit materi pada video ini yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf karena masih banyak kekurangan, dan saya banyak-banyak terima kasih kepada pihak yang membantu dalam penyelesaian video kali ini. Dan sebelum saya undur diri, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube saya ya. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.